Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, konon katanya semakin bertambah usia, faktor kecemasan ataupun mudah sampai depresi. Nah, apakah benar demikian? Dan kita akan tahu apakah info selengkapnya mengatakan demikian juga. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Adis, PSP Kedokteran Jiwa, spesialis kedokteran jiwa. Ya. Benar ya, Dok? Ya. Apa kabar, Dokter? Sehat selalu. Sehat selalu, Dokter ya. Ya. Nah, Dokter, ini mungkin pertanyaan bagi pemirsa di rumah. Memang benar ya, semakin bertambah usia, semakin mudah cemas dan semakin mudah depresi. Ya, jadi mungkin pada beberapa orang atau banyak sih yang merasakan ya semakin bertambah usia kok kayaknya makin mudah cemas, gampang sedih, yang ini sampai depresi nggak sih? Dan ternyata itu memang karena selain memang stresor bertambah gitu ya, semakin kita dewasa, makin banyak yang jadi tanggung jawab kita, di pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Dan pada usia yang lebih dewasa pun kita juga lebih canggih nih mikirnya gitu. Beda sama anak-anak masih fokus sama diri sendiri, masih belum bisa cerita secara lengkap, sedih, cemas, dan sebagainya. Ketika makin dewasa, kita makin bisa ngerti tuh perasaan-perasaan seperti cemas dan depresi seperti itu. Iya, karena beban hidup semakin banyak, Iya. Dokter ya. Jadi fakta ya, memang semakin bertambah usia, semakin mudah cemas, bahkan sampai depresi ya. Tapi mengapa demikian, Dokter? Ya, jadi sebenarnya bukan tiba-tiba muncul saat dewasa kecemasan dan depresi itu. Biasanya memang karena ada faktor-faktor kerentanan dari usia muda. Bahkan sebenarnya secara statistik, banyaknya muncul depresi dan cemas itu adalah pada saat remaja akhir atau dewasa awal. Remaja akhir? Dewasa awal. Umur berapa ya, Dok, kira-kira? Jadi ya 20-an awal, belasan akhir gitu. Nah, cuma memang mungkin karena waktu itu stresornya tidak terlalu banyak atau masih banyak dukungan sosialnya, jadi belum terlalu kelihatan. Nah, semakin dewasa, udah mulai berkeluarga, udah mulai tanggung jawab pekerjaan, banyak tantangan-tantangan lain. Nah, jadi kesannya memang pas semakin dewasa, semakin bertambah usia, semakin cemas dan semakin mudah depresi. Iya. Memang faktor apa ya, pengalaman, pembelajaran hidup, dan problem-problem yang dihadapi jadi ya, Dokter. udah makin numpuk gitu. Nah, tadi mungkin dokter sudah menjelaskan sih apa-apa sebabnya. Mungkin pemirsa ingin tahu faktor-faktor apa saja mungkin yang lain yang menyebabkan semakin bertambah umur, semakin mudah cemas ya, sampai depresi. Oke. Nah, jadi memang kalau kita membicarakan masalah kesehatan jiwa, kita selalu kembali ke faktor-faktor biopsikososial. Secara biologis, apakah memang orang tersebut ada kerentanan secara keluarga, memang ada riwayat kecemasan, riwayat depresi, atau riwayat gangguan jiwa lainnya. Itu bisa banget. Kemudian apakah ada penyakit lain nih? Mungkin kalau orang lagi sakit berat, ada penyakit kronik, pasti kan jadi tentu lebih mudah cemas, lebih mudah mengalami depresi kalau tidak mendapatkan dukungan yang sesuai. Kemudian secara psikologis, apakah kan tiap orang kepribadiannya beda-beda tuh. Ada yang relatif emang lebih rentan cemas, ada orang yang happy go lucky, ada yang ngatur-ngatur banget, ada yang ya macam-macam lah tiap orang. Cara dia coping terhadap suatu masalah, resilience-nya beda-beda, nah itu pasti pengaruh juga. Dan faktor sosialnya, apakah dia punya dukungan sosial yang cukup dari keluarga, dari teman, atau malah sebaliknya, faktor sosialnya jadi bikin dia stres, tekanan kerjaan, masalah ekonomi, dan sebagainya. Jadi semua itu pasti saling berinteraksi, bikin orang antara jadi cemas atau tidak cemas, jadi depresi atau tidak depresi. Oke. Jadi ternyata kompleks ya faktornya ya. Oke, Dokter Adit, apakah kecemasan ini dapat diukur nggak, Dok? Tingkat kecemasannya? Ya, jadi kecemasan itu sebenarnya dalam suatu spektrum gitu ya. Ada kecemasan yang dan kita bilang taraf normal gitu. Kita hidup kan pasti ada cemasnya gitu ya. Cemas itu kalau dalam dosis yang pas sebenarnya bisa mempersiapkan kita untuk mempersiapkan lebih baik. Orang mau ujian, cemas jadi belajar. Orang ada deadline kerjaan, cemas jadi disiapkan. Tapi kalau cemasnya udah jadi berlebihan, nah tentu itu yang akan jadi masalah di kemudian hari. Dan itu memang ada, kita bisa diukur gitu. Baik secara keluhan, kan istilahnya keluhan makin banyak keluhannya pasti makin berat. Atau keluhannya semakin intens, itu semakin berat. Begitu juga pada depresi. Depresi, kesedihannya tuh seberat apa sih? Apakah masih bisa dibikin ceria lagi atau enggak? Apakah sampai mengganggu kondisi fisik atau enggak? Atau sampai kalau berat itu kan bisa timbul pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, itu juga bisa. Oke, cuma memang yang perlu diketahui pemirsa, memang kecemasan itu memang sifat alami manusia ya. Memang kita harus ada kecemasan. Sedih gitu pun ya. juga alami Sedih gitu pun kan. alami ya. Tapi mungkin bagaimana ya cara membackupnya atau gimana, Dokter? Dikatakan itu termasuk yang harus dikhawatirkan gitu. Nah, jadi kita selalu bilang yang udah kita sebut sebagai masalah atau gangguan jiwa itu ketika kesedihan atau kecemasannya sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Saking cemasnya sampai nggak berani masuk kantor. Saking sedihnya jadi ngurung diri di kamar, nggak mau datang ke kampus. Gitu. Saking sedihnya bahkan sampai nggak bisa merawat diri untuk makan, minum, mandi, dan sebagainya. Tentu itu sudah kita katakan
jadi masalah kesehatan jiwa atau bahkan gangguan jiwa. Oke, berarti di dalam taraf itu kecemasan ataupun itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa ya? Iya. Oke, Dokter Adit, tadi kan kalau kecemasan atau depresi berlebih bisa mengakibatkan gangguan jiwa ya. Tapi kadang-kadang ada nggak ya hubungan bisa mengakibatkan gangguan fisik? Misalnya, saya rasa sakit perut nih, gampang nyeri kepala nih. Itu gimana dok? Ya, jadi memang ya badan kita kan satu ini gitu ya, baik kondisi fisik, kondisi kejiwaan ya dampaknya di tubuh ini juga gitu. Jadi kita tahu orang-orang tertentu kalau lagi cemas, lagi khawatir, suka efeknya ke perut, suka sakit kepala, suka badan tuh rasanya tegang karena memang ya jadi satu kesatuan gitu. Bayangkan kalau kita cemas itu kan kita lagi siap berantem, terus kan jadi tegang, jadi nggak nyaman semuanya gitu. Dan untuk jangka panjangnya kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang lebih berat seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan ya komplikasi-komplikasi lainnya gitu. Iya, dan itu memang mungkin terjadi ya? Sangat mungkin. Iya. Nah ini mungkin pertanyaan mungkin pemirsa di rumah atau kita di sini dokter. Kalau kita mengalami kecemasan, memang dikatakan hal normal ya. Tapi dalam hal apa yang sudah saya sudah berlebih nih, harus ke dokter nih. Itu gimana tandanya, dokter? Nah, jadi kita sarankan untuk yang mengalami kecemasan, yang merasa mungkin depresi gitu, jangan ditunggu kelamaan jadi berat dulu, baru berkonsultasi. Justru lebih mudah, lebih nyaman berkonsultasi ketika masih di taraf awal. Kapan taraf awalnya itu? Ya tadi mungkin mulai ngerasa masih bisa ngantor sih, tapi kok di kantor kan udah capek terus, atau sekarang bilangnya burnout gitu. Atau jadi kayak udah mumet duluan di kantor, jadi mulai ngerjain tugas-tugas let's say kampus atau sekolah, jadi nggak selancar sebelumnya. Jadi sebelum benar-benar mandek, sebelum benar-benar mentok, mendingan dikonsultasikan terlebih dahulu gitu. Oke. Karena memang mencegah lebih bagus daripada mengobati ya. Iya. Tapi memang apakah kalau kita sudah mengakibatkan gangguan kejiwaan atau over kecemasan atau depresi itu bisa diobati total nggak? Disembuhkan total? Oke. Jadi tentu tersedia gitu ya berbagai pilihan terapi untuk mereka yang mengalami kecemasan ataupun depresi. Nah, kemungkinan untuk sembuh total itu ada. Gitu. Jadi memang sebagian orang akan mengalami depresi atau cemasnya itu sementara dan kemudian akan hilang sepenuhnya. Ada beberapa orang yang bisa hilang depresi atau cemasnya, tapi kemudian berisiko di kemudian hari mengalami kekambuhan. Nah, maka itu kadang pengobatan atau terapinya itu jangka panjang. Bukan hanya untuk menghilangkan kecemasan atau depresinya, tapi mencegah kecemasan dan depresinya kembali lagi. Gitu. Walaupun memang ada sebagian kecil yang juga berisiko sih, mungkin tidak hilang sepenuhnya, tapi tetap bisa kita usahakan kembali berfungsi sebaik mungkin. Tapi yang paling penting semua ada solusinya dan ada pengobatannya. Bisa diupayakan. Iya, bisa diupayakan. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga, kalau tidak diobati gimana dok? Nah, jadi tadi bisa kita lihat umpamanya kecemasan yang berlebihan itu kan badan istilahnya jadi kayak pengen berantem terus gitu ya, kayak tegang terus. Nah, pasti jadinya banyak kondisi-kondisi fisik di kemudian hari yang bisa timbul gitu ya. Penyakit-penyakit kronik, diabetes mellitus, hipertensi, stroke, penyakit jantung. Jadi banyak banget tuh kalau dicari dampak komplikasi dari kecemasan yang seakan-akan di pikiran doang, tapi ternyata pengaruh ke seluruh tubuh gitu. Kemudian kalau depresi, kita tahu semakin depresi itu memberat, ada risiko orang itu mulai terdorong untuk menyakiti diri kah, atau jadi ada risiko untuk mengakhiri hidup yang sekarang semakin marak di masyarakat, dan memang bisa menjadi penyakit atau gangguan jiwa yang lebih berat lagi di kemudian hari. Iya, karena memang semakin kesini kan semakin kompleks yang dihadapi dalam dunia ini, semakin banyak problem, ada yang nggak mampu menghadapi ya, mengakhiri ini ya. Jadi banyak masih butuh dukungan, nah terus pas dukungannya nggak ada, ya itu dia tadi. Mungkin dianya nggak lemas sih, tapi pas nggak dapet dukungan gitu. Nah iya, memang harus sering-sering nonton Hidup Sehat ya, supaya dapat pencerahan tentang kesehatan dokter ya. Dokter Adit, terakhir nih bagi pemirsa di rumah, bagaimana tips supaya mencegah tidak terjadinya gangguan kecemasan ataupun bahkan depresi yang berlebihan, dokter? Silakan. Jadi kita lihat tadi kalau faktor ada biologis, psikologis, dan sosial. Kalau biologis mungkin agak susah kita utak-atik ya kalau udah keturunan dan sebagainya. Tapi secara psikologis kan kita bisa mengembangkan mungkin pola pikir yang lebih fleksibel, kemudian kita selalu memang menyediakan waktu untuk relaksasi, untuk me time. Tiap orang kan me time-nya beda-beda. Ada yang sobat introvert mungkin lebih senang menyendiri, ada yang lebih senang ketemu orang-orang gitu. Tiap orang perlu waktunya masing-masing gitu. Kemudian sosial nih, yang jangan lupa juga bahwa mungkin kita butuh dukungan orang lain, jangan dipendem semua sendiri. Mungkin kita butuh teman diskusi untuk tahu, kayaknya kamu udah mulai berlebihan deh cemasnya. Kayaknya itu ada alternatif lain deh dari masalah yang kamu hadapi. Jadi jangan lupa juga kita hidupkan nggak sendiri gitu ya. Sebisa mungkin kita punya dukungan atau lingkungan sosial yang mendukung kesehatan jiwa kita juga.
Oke, jadi kompleks ya. Kompleks dan memang semua ada solusi dan memang mencegah lebih bagus daripada mengobati ya, dokter ya. Oke, terima kasih Dokter Adit. Informasinya sangat bermanfaat. Oke, pemirsa, sudah 1 jam kita bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk kesehatan Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dokter Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.